Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran mapel komputer dan jaringan dasar. Sebelum masuk ke mapel dalam ini adalah mapel komputer dan jaringan dasar, ada sedikit informasi yang harus Bapak sampaikan kepada Anda, dan semoga Anda semua itu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dan senantiasa semangat dalam pembelajaran. Oke, ada beberapa aturan yang harus Anda ikuti dalam pembelajaran di SMKN Sukasari. Yang pertama, Anda harus hadir 13 kali pertemuan dalam 16 kali pertemuan. Artinya gini, semester ganjil ini Anda untuk pembelajaran komputer dan jaringan dasar itu akan bertemu 14 kali, 16 kali. Maaf, 16 kali. Kalau Anda tidak ada halangan. Nah, tapi akan ditolerir minimal 3 kali Anda tidak hadir. Selanjutnya adalah Anda harus hadir 80% ya. Dari 16 kali pertemuan itu 80%, dan Anda aktif dalam pembelajaran adalah rewardnya ya. Hadiahnya Anda akan lulus dalam KKM ya. Dari nilai terendahnya Anda akan lulus. Yang ketiga, kalau Anda misalnya ada halangan tidak masuk ke sekolah, yang boleh ngasih tahu ke wali kelas adalah orang tua atau wali Anda. Nah, itu aja. Nah, dari pihak sekolah, insya Allah Bapak akan sungguh-sungguh mencurahkan daya dan kemampuan memanfaatkan waktu yang ada untuk membina Anda supaya pas Anda keluar dari SMKN Sukasari itu tidak merugi. Oke. Apa itu komputer dan jaringan dasar? Oke. Mungkin Anda udah bisa membaca dari judulnya aja, komputer dan jaringan dasar. Ya, jadi Anda itu akan belajar tentang komputer, tentang hardware ya, dan jaringan dasar. Nah, tuh. Terus Pak, apa sih keuntungannya kalau kita belajar komputer dan jaringan dasar? Outputnya apa? Oke, output Anda, kalau Anda seksama atau serius mengikuti pembelajaran komputer dan jaringan dasar, Anda insya Allah dijamin akan bisa memperbaiki komputer, instalasi komputer dan jaringan, ya. Dan bukan aja komputer ya, laptop juga Anda akan menguasainya. Nah, minimal Anda lulus dari SMKN Sukasari itu, Anda bisa mendirikan service center ya, atau penjualan komputer ditambah service centernya. Nah, dan itu bukan suatu janji yang muluk-muluk. Insya Allah akan Bapak buktikan asal Anda syaratnya adalah mengikuti pembelajaran itu dengan seksama. Oke. Untuk menuju keberhasilan itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati ya. Artinya pembelajaran kita itu ada step-stepnya ya. Nah, di depan Anda ini adalah ada beberapa KIKD ya yang harus Anda lewati untuk mencapai hasil yang tadi Bapak sebutkan itu. Yang pertama adalah K3LH. Oke, apa itu K3LH? K3LH itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja ya, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Oke, nah di sini ilmu atau komponen yang Anda harus capai itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah KIKD-nya itu ya, menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang kedua, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Jadi Anda diharapkan pas mengikuti pembelajaran ini adalah bisa menjelaskan prinsip K3LH, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Yang kedua, menentukan prosedur K3LH, mengikuti prosedur K3LH dan mengimplementasikan K3LH. Ya, nanti pas pembelajaran realnya Anda akan tahu itu apa itu K3LH itu. Contohnya Anda kan jurusan teknik komputer. Ya, pas kita merakit komputer itu harus ada alat-alat yang kita siapkan ya. Kayak perangkat anti arus statik ya, terus
Anda diwajibkan pakai sendal karet ya untuk menghindari Anda tersengat arus gitu ya. Nah, itu salah satu nanti penerapan atau pengimplementasikan K3LH. Oke. Yang kedua, perakitan komputer. Nah, sebelum Anda masuk real merakit komputer, ada beberapa Anda yang harus Anda kuasai dulu. Ya, yang pertama adalah di dalam merakit komputer itu jelas di sana itu ada beberapa komponen yang harus Anda ketahui namanya dan fungsinya. Ya, oke. Makanya di sini kan Anda dituntut pas sudah pembelajaran perakitan komputer itu Anda harus bisa menjelaskan bagian-bagian perangkat kelas komputer, terus menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri, menerapkan K3LH tadi ya, melakukan perakitan komputer sesuai standar industri, membuat laporan perakitan komputer. Oke, jadi Anda itu harus tahu apa itu RAM, apa itu hard disk, apa itu prosesor, apa itu caching, dan bagaimana bisa merakitnya. Nah, kalau sudah dirakit, harus apa lagi langkah yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah pengujian perakitan. Oke, nah sesudah kita merakit ya, hasil perakitan kita harus diuji. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan produk atau menjual produk tanpa ada pengujian. Nah, sesudah perakitan komputer betul, nggak ada masalah gitu ya, udah diinstal sistem operasinya, harus ada pengujian. Nah, di sini tuh apa yang harus Anda kuasai, menentukan cara pengujian hasil perakitan komputer. Yang kedua, mengurutkan langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer. Selanjutnya adalah melakukan pengujian hasil perakitan komputer dan membuat laporan pengujian kinerja komputer. Oke. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi BIOS. Mungkin untuk konfigurasi di BIOS ini masih acuan keilmuan yang lama ya. Soalnya sekarang itu udah ada yang sejenis namanya UEFI ya. UEFI itu sama dengan BIOS juga, cuma BIOS itu lebih lama dan juga UEFI. Nah, apa perbedaan BIOS dan UEFI nanti kita akan terangkan dalam pembelajaran ya. Apa tuh manfaatnya? Apa yang harus Anda capai pas Anda udah masuk tahapan pembelajaran konfigurasi BIOS. Yang pertama, Anda menjelaskan komponen BIOS. Apa aja di BIOS itu ya, yang ada. Yang kedua adalah menentukan konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan. Jadi di BIOS itu ada beberapa aturan yang bisa ditentukan ya, misalnya RAM atau memori PGA gitu ya, atau kita mengaktifkan hard disk gitu ya, itu ada di BIOS. Terus melakukan konfigurasi BIOS sebagai prasyarat penginstalan sistem operasi. Oke, nah maksudnya di sini kalau kita misalnya pakai flash disk, berarti posisi boot flash disk itu harus dari bus boot. Terus yang ketiga melakukan pengujian hasil konfigurasi BIOS. Kita juga harus menguji ya. Biasanya kalau settingan benar pas kita masukin flash disk boot flash disk pertamanya di flash disk, hasilnya biasanya tidak ada masalah ya. Penginstalan akan lancar. Selanjutnya adalah instalasi sistem komputer. Nah, ini di sini adalah kumulatif ilmu-ilmu yang Anda pelajari dari awal dari K3LH, perakitan pengujian perakitan sampai konfigurasi BIOS. Nah, ini adalah puncaknya ya, puncaknya. Anda sesudah hardware tidak masalah, perakitannya juga kita tidak masalah, spesifik hardware-nya udah kita kuasai. Nah, akhirnya kita harus menginstal sistem komputer ya. Nah, biasanya kita yang kita ajarkan di SMKN Sukasari itu adalah Windows ya. Mungkin kemarin kita Windows 10 ya, Windows 10 desktop atau server. Yang kedua mungkin Linux ya. Linux yang kita ajarkan itu adalah Debian, mungkin sekarang juga Ubuntu karena tuntutannya akan kita ajarkan juga Ubuntu. Nah, itu aja untuk gambaran Anda apa yang akan diajarkan di MAPEL atau materi komputer dan jaringan dasar ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.